kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan beberapa cara penularan penyakit cacar monyet atau monkeypox. Penularan dapat terjadi melalui kontak erat dengan cairan tubuh, serta kontak tidak langsung dengan benda yang terkonfirmasi atau droplet. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan hingga saat ini terdapat 88 kasus cacar monyet atau Mpox di Indonesia sejak tahun 2022. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan cacar monyet dapat menular melalui berbagai cara. Di antaranya melalui kontak langsung seperti bersentuhan, berhubungan seksual, atau berciuman. Selain itu, percikan liur atau droplet juga dapat menjadi jalur penularan cacar monyet atau Mpox. Namun, menurut Nadia, cara penularan itu kemungkinannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontak fisik. Dikatakan penularan melalui droplet itu juga bisa terjadi, terutama pada kontak yang erat dan dekat. Jadi berbeda dengan COVID, mungkin 3-6 meter dropletnya itu terhirup dengan kita. Tapi kalau pada Mpox, dia harus kontaknya itu kalau melalui droplet itu dekat sehingga menempel pada kulit orang lain sehingga menyebabkan tertular. Di sisi lain, Kemenkes telah melakukan berbagai antisipasi untuk mengurangi penyebaran kasus Mpox, seperti penyiapan fasilitas layanan kesehatan, melakukan pemeriksaan diperbaiki layanan seperti vaksinasi Mpox pengetahuan di bandara, puskesmas, dan pemberian antivirus bagi kelompok yang rentan. Selain itu, Kemenkes juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker. Kementerian Kesehatan menerapkan Satu Sehat Helpdesk di pintu masuk negara untuk mencegah potensi penularan Mpox, terutama saat gelaran Indonesia Afrika Forum dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership di Bali. Penerapan Satu Sehat ini berlaku bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah disosialisasikan dengan Kementerian Perhubungan sejak 27 Agustus 2024. Jelang penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum pada tanggal 1 hingga 3 September 2024 di Bali, pemerintah memperketat pemeriksaan kesehatan di pintu masuk negara khususnya di bandara bagi para pendatang dari luar negeri. Hal ini untuk mencegah masuknya varian baru Mpox ke Indonesia. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, screening ketat dilakukan dengan mewajibkan setiap pelaku perjalanan internasional baik WNI maupun WNA yang masuk ke Indonesia dengan mengisi formulir swadeklarasi elektronik bernama Satu Sehat Health Pass. Kemenkes telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait penerapan Satu Sehat Health Pass bagi pelaku perjalanan luar negeri dengan mengirimkan surat pada tanggal 27 Agustus 2024. Jadi setiap seluruh pelaku perjalanan dari luar negeri dan juga para awak pesawat atau kru pesawat itu harus mengisi Satu Sehat Health Pass ini yang tentunya bisa kita lakukan melalui QR Code yang kita sediakan di bandara-bandara, terminal, ataupun pelabuhan-pelabuhan ya khususnya. Siti Nadia menambahkan setelah mengisi form yang tersedia, pelaku perjalanan dari luar negeri akan menerima barcode yang berisi riwayat kesehatan dan perjalanan mereka. Selain itu, nantinya juga akan dilakukan screening gejala melalui thermal scanner dan pengamatan visual terhadap adanya tanda serta gejala lainnya. Dan nanti akan ditunjukkan pada saat keluar dari bandara, yaitu di saat pemeriksaan bea cukai ya. Nah, ini nanti akan dibedakan apakah dia berasal dari daerah yang terjangkit atau habis mengunjungi daerah yang terjangkit, kemudian dia ada gejala atau tidak bergejala, dan terakhir apakah dia ada riwayat kontak atau tidak. Jadi berdasarkan 3 screening awal ini, kemudian nanti akan dilakukan penilaian apakah perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi adapun langkah-langkah untuk mengisi Satu Sehat Health Pass bagi pelaku perjalanan internasional adalah dengan mengakses sshp.kemkes.go.id melalui Pramban. Selanjutnya klik tombol mulai dan pilih bahasa yang diinginkan. Lengkapi seluruh isian yang ada dan setelah form terisi, maka akan muncul kode QR yang harus disimpan atau dipindai oleh petugas. Pemirsa, gelaran Indonesia Afrika Forum kedua di Nusa Dua Bali pada 1 hingga 3 September 2024 menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperkuat kolaborasi di 4 sektor prioritas, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan, dan ketahanan mineral.
Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansyuri mengatakan dengan digelarnya Indonesia-Afrika Forum kedua ini diharapkan dapat melahirkan kesepakatan dan gagasan baru melalui semangat kerjasama guna membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansyuri mengatakan bahwa gelaran Indonesia-Afrika Forum kedua di Nusa Dua Bali pada 1 hingga 3 September 2024 diharapkan menjadi katalisator perubahan sehingga gagasan dan kesepakatan dapat diwujudkan dalam aksi nyata. Kesepakatan yang dihasilkan dalam IAF kedua akan bersifat deliverables atau dapat diimplementasikan dan memberikan dampak langsung. Menurut Mansyuri, sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus utama dalam IAF kedua mencakup transformasi ekonomi, energi, dan pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, serta kerjasama pembangunan. Sehingga kita memang berharap bahwa forum ini bukan hanya membahas mengenai rencana-rencana untuk bisa membangun kerjasama antara Indonesia dan Afrika, tetapi juga akan membahas rencana-rencana yang konkret, mengingat bahwa Indonesia dan Afrika memang cukup banyak potensi yang bisa dikembangkan. Selain daripada itu, memang antara Indonesia dan Afrika memiliki adanya kedekatan yang sifatnya historis. IAF merupakan platform utama bagi Indonesia serta negara-negara Afrika untuk memperkuat hubungan bilateral, merumuskan langkah strategis, dan melakukan upaya bersama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan komitmen kuat untuk membangun jembatan kerjasama yang kokoh dengan negara-negara Afrika. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan dialog posisi strategis Indonesia dalam gelaran HLF MSP bersama dengan Direktur Politik Luar Negeri Kementerian PPN, Bappenas yang telah kami rekam sebelumnya. Tetaplah bersama kami.